mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di GKK Menyapa. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur tahun yang baru lagi ada kesempatan kami boleh membacakan firman Tuhan. Berkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Efesus yang kelima, ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dalam tahun yang baru ini kita dituntun oleh firman Tuhan. Melalui nats ini ada 4 kata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kata hidup. Bagaimana kamu hidup? Hidup tidak dapat dilepaskan dari waktu. Seberapa panjang hidup kita, itulah panjangnya waktu kita. Berhentinya eksistensi kita ditentukan berhentinya juga waktu yang ada pada kita. Ada quotes yang mengatakan, yang penting bukan hari-hari dalam hidup Anda, melainkan hidup dalam hari-hari Anda. Apa maksudnya daripada kutipan ini? Ini soal isi hidup. Bukan hanya asal melewati waktu saja kehidupan ini, tetapi melainkan harus bermakna, berdampak, berarti, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kata yang kedua, perhatikan kata arif. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kata arif itu artinya bijaksana. Bukankah Musa di dalam doanya pernah berkata, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, apa bedanya pikiran yang berpengetahuan dengan hati yang bijaksana? Pikiran yang berpengetahuan itu berpandai, kita dapat banyak membaca buku, tekun, selalu mau belajar. Itu bisa pandai, saudara. Siapa saja kalau tekun mau belajar, dia bisa berpengetahuan. Sementara hati yang bijaksana itu memerlukan unsur-unsur lain yang bersifat rohani, dengan memiliki pengenalan akan kekekalan dan relasi intim secara pribadi dengan Tuhan. Ya, ini soal sikap hati. Diingatkan di dalam tahun baru ini untuk kita hidup terus bertumbuh di dalam Kristus sampai mempunyai hati yang bijaksana, bukan bijaksini. Nanti menjadi egois kalau sini terus, saudara. Yang ketiga, ada kata waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Ya, hidup hanya sekali. Gunakanlah sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus bijaksana dalam mengatur, menggunakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Kejarlah hal-hal yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Waktu adalah kesempatan, saudara. Ada quotes yang berkata, orang bodoh selalu membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Tetapi orang pandai dan orang bijaksana mencari kesempatan. Karena itu sayangilah, hargailah waktu-waktu yang ada pada kita. Jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak atau kurang berguna. Jangan menunda-nunda waktu untuk hidup, melayani, hidup bagi Kristus. Karena kita tidak tahu sampai kapan kontrak kita akan berakhir di dunia ini. Saudara, King James Version memakai istilah redeeming the time. Artinya bukan pergunakanlah waktu yang ada, itu saja. Tetapi tebuslah waktu yang ada. Pasti lebih dalam, supaya waktu-waktu yang kita sudah sia-siakan sebelum bertobat, kita boleh tebus dengan waktu-waktu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kehendak Tuhan. Dalam nas ini istilah pergunakan waktu tidak dapat dipisahkan dari mengerti kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jangan hidup semau gua saja, hanya insting saja, tidak ada mengerti pimpinan dan tuntunan dari Roh Tuhan. Kita harus hidup secara theosentris, tidak selalu self-centris. Sekali lagi akan menjadi egoistis. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada 4 hal, bagaimana kamu hidup? Hidup harif dan bijaksana. Dengan cara mempergunakan waktu yang ada. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Biarlah di tahun 2025 ini kita berkomitmen untuk mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Ada panduan, ada firman Tuhan, siraman rohani pada hari ini. Supaya kami dituntun dalam tahun yang baru ini. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur akan firman Tuhan hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sekalian.